Pertanyaan bagus ya. Wajazakallahu khairan. Memboikot produk orang kafir atau musuh-musuh Islam atau ahli maksiat, pendukung LGBT, pendukung nikah sejenis dan lain-lain, pada asalnya adalah sebuah kebaikan. Dan ini perkara yang disyariatkan. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Thumamah bin Uthal, ada sahabat namanya Thumamah bin Uthal, yang mana ketika dia masuk Islam, ya dia adalah seorang saudagar, ya, jualan gandum, saudagar besar, pengekspor gandum. Dia berkomitmen, saya tidak akan mengekspor gandum ke Mekah kepada orang-orang Quraisy kecuali Nabi izinkan. Nah, ini bentuk boikot. Dan Nabi menyetujui perbuatan Thumamah ini. Nah, ini boikot, tapi ini boikotnya tidak jual. Ya, kalau kita kan nggak beli. Tapi intinya ini boikot juga. Thumamah bin Uthal memboikot orang-orang Quraisy. Ya. Hadisnya Bukhari, sahih. Maka memboikot produk orang kafir, musuh Islam dan pendukung maksiat, ini perkara yang disyariatkan dan sebuah kebaikan. Namun perlu kita rinci, boikot ada 3 macam. Oleh pemerintah, maka kita wajib untuk boikot. Ya, kalau dikoordinir oleh pemerintah. Yang kedua, boikot pribadi, ya, atau yang pertama tadi tidak ada khilaf ulama. Semua ulama memerintahkan untuk boikot kalau pemerintah boikot. Bahkan kalau tidak boikot dosa. Ya. Tidak ada khilaf. Yang kedua, boikot secara pribadi. Boikot secara pribadi, enggak ngajak-ngajak orang. Ya, preferensi pribadi untuk enggak beli produk-produk itu. Makanya juga tidak ada khilaf tentang bolehnya. Dan ini enggak perlu izin pemerintah. Boikot pribadi enggak perlu izin pemerintah, dan ulama ya, misalnya saya dulu pernah punya langganan bakso ya dekat rumah Sleman sana. Suatu hari saya beli bakso sama keluarga, kok ngitungnya curang gitu ya. Belinya 3 porsi, dihitungnya 4 porsi. Ya, curang nih dalam timbangan ya, curang dalam hitungan. Nah, karena saya nggak mau ribut, ya sudah biarin saya bayar aja 4 porsi. Ya, saya nggak mau ribut. Setelah itu saya nggak mau lagi beli di situ, karena yang jual curang. Ya, ini kan boikot. Boleh nggak saya boikot warung bakso itu karena nggak senang sama penjualnya? Ya boleh-boleh aja. Ya. Dan ini nggak perlu izin pemerintah. Nggak perlu saya hubungin Pak Jokowi, boleh nggak saya boikot tukang bakso ini? Nggak perlu. Ya. Preferensi kita untuk beli suatu produk atau nggak beli, ini kan urusan kita, urusan pribadi masing-masing, terserah. Maka ini boikot masing-masing, boikot pribadi ini boleh dan tidak perlu izin pemerintah. Yang ketiga, nah ini yang ketiga yang ada khilaf, yaitu mengkampanyekan untuk boikot, sedangkan pemerintah tidak mengkoordinir, tidak memerintahkan. Sebagian ulama seperti Syekh Shalih Al-Luhaidan, ya, beliau membolehkan ya untuk boikot dan mengkampanyekan untuk boikot ketika pemerintah tidak mengkoordinir, tidak memerintahkan. Dan sebagian ulama yang lain seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, seperti Syekh Salim At-Tawil, seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dan banyak para ulama yang lain melarang untuk mengkampanyekan boikot, mengajak-ajak orang untuk boikot, sedangkan pemerintah tidak mengkoordinir. Kenapa? Karena yang terjadi, karena nanti akan terjadi kekacauan. Karena untuk memboikot produk-produk tertentu itu perlu penelitian yang panjang. Misalnya ya produk apa ya? Nah ini HP saya aja ya, Xiaomi misalnya. Dikatakan misalnya ada beredar di internet bahwasanya Xiaomi mendukung Yahudi. Wah. Maka untuk mengatakan Xiaomi mendukung Yahudi ini kan perlu dicek, ini benar enggak? Mana datanya? Ya, dukungannya dalam bentuk apa gitu? Apa buktinya? Mana faktanya? Harus dicek, nggak boleh sembarangan. Ya. Atau misalnya produk orang Indonesia lah, misalnya apa? Bakso Pak Ateng misalnya. Bakso Pak Ateng mendukung Yahudi misalnya. Makanya perlu dicek. Ateng nggak paham masalah urusan ini Yahudi lah apa, tapi dituduh mendukung Yahudi.
perlu dicari datanya apa, kok bisa dikatakan seperti itu, buktinya mana, harus ilmiah. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, bi'sa matiyatur rajuli za'amu. Seburuk-buruk landasan perbuatan seseorang adalah sekedar katanya. Ya, memboikot cuman katanya dukung Yahudi. Kata Nabi, seburuk-buruk landasan perbuatan. Ya, makanya saya kurang suka orang-orang yang share list daftar produk ya, yang dukung Yahudi katanya. Sebanyak itu, ini penelitian dari mana? Datanya mana? Faktanya dari mana gitu. Karena yang terjadi adalah kekacauan, ya. Nanti bisa jadi nyuruh boikot produk A, oh ternyata saingan usahanya. Gitu. Jangan beli ayam goreng apa misalnya. Ternyata yang ngomong ini punya ayam goreng juga, suruh beli di dia gitu. Allah musta'an, ya. Ini akan kacau seperti ini. Tapi kalau preferensi pribadi, nggak ngajak-ngajak orang, silakan. Misalnya kalau saya memboikot McD, ya. Karena apa? Karena kelarangan mahal. Boleh nggak? Boleh aja. Preferensi pribadi nggak masalah. Atau saya merasa McD mendukung Yahudi, merasa aja nggak pakai data gitu. Boleh aja kan pribadi, nggak ngajak orang ya. Kalau boikot pribadi nggak perlu izin pemerintah, nggak perlu ada data. Boleh aja seperti tadi. Ini penjual curang gitu ya. Nggak perlu saya mencari datanya dulu, nggak perlu ya. Atau tanpa alasan pun bisa, tanpa alasan ya. Supaya nggak srek sama orang ini, pokoknya nggak srek aja. Boleh nggak saya boikot? Boleh gitu. Nah, jadi kalau sampai mengkampanyekan, sampai nyuruh-nyuruh orang boikot, ya maka jangan. Ya, nanti juga antum bisa kena undang-undang ITE gitu ya. Atau menyuruh boikot produk ini. Nah, nanti yang punya produk nyari antum nih. Mana nih yang orang-orang yang nyuruh boikot produk saya? Saya tuntut, saya somasi. Bahaya ya. Jadi kalau mau boikot, fatwa MUI, saya sudah baca fatwanya. Fatwanya umum. Hanya memerintahkan kita untuk memboikot produk-produk yang dukung Yahudi. Yang dukung negara Israel. Tapi nggak disebutkan produknya apa aja. Ya. Maka kalau ada yang menggunakan fatwa ini untuk memboikot produk tertentu, maka ini salah ya. Memboikot produk jadi tadi pagi ada yang bilang dia kerja di pabrik minyak goreng apa gitu. Ya, yang diboikot. Minyak gorengnya masuk dalam list boikot. Merek minyak goreng ini. Nah, dia yang kerja di minyak goreng mengatakan, kalian yang boikot hati-hati, akan saya tuntut. Ya. Karena saya kerja di sini, dan saya tahu perusahaan saya nggak dukung Yahudi. Gitu. Nah, jadi jangan menggunakan fatwa MUI untuk boikot produk tertentu, karena MUI nggak menyebutkan produknya apa saja, secara umum saja. Fatwa umum ya kita sikapi dengan umum. Ya. Jadi jawabannya kalau boikotnya masing-masing, secara pribadi saja silakan. Ya, dan itu yang saya anjurkan. Tapi kalau sampai ngajak-ngajak orang mengkampanyekan, maka sebaiknya jangan. Ini tidak sesuai dengan arahan para ulama dan juga bisa membahayakan diri antum. Ya, bisa disomasi antum. Ya, nampaknya ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.